Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supiri Nanda dengan NIM 2003-2002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit dari mata kuliah pengelolaan perkebunan yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST, MP. Baiklah, di sini kita harus tahu dulu apa sih arti dari perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Selanjutnya, dasar hukum perkebunan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan yang pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat, yang kedua, meningkatkan penerimaan negara, yang ketiga, meningkatkan penerimaan devisa negara, yang keempat, menyediakan lapangan kerja, yang kelima, meningkatkan produktivitas nilai tambah dan daya saing, dan yang keenam, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri. Yang ketujuh, mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selanjutnya, fungsi perkebunan. Fungsi perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 adalah yang pertama, ekonomi, peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Yang kedua, ekologi, peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyediaan oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Dan yang ketiga, sosial budaya, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, memasarkan hasil perkebunan usaha. Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang atau jasa perkebunan untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan yang mampu berdaya saing tinggi. Pemerintah menetapkan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar sesuai dengan perkebunan, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Hal-hal yang dilarang dalam memasarkan hasil perkebunannya, yang pertama, memalsukan mutu hasil perkebunan, yang kedua, menggunakan bahan penolong untuk pengolahan atau mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain, yang ketiga, dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang dapat menyesatkan konsumen, yang keempat, dilarang menada hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. Konsekuensi atau atas pelanggaran peraturan ini akan dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya, jenis usaha perkebunan. Sebelum menjalankan usaha perkebunan, perlu diketahui terdapat 3 jenis usaha perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan atau Undang-Undang Perkebunan. Berikut 3 jenis usaha perkebunan tersebut. Pasal 41 Undang-Undang Perkebunan. Yang pertama, usaha budidaya tanaman perkebunan merupakan serangkaian kegiatan pratanaman, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. Jenis usaha ini dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil tanaman perkebunan dan atau budidaya ternak. Yang kedua, usaha pengolahan hasil perkebunan merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah. Jenis usaha ini dapat didirikan di wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan hasil perkebunan. Hal itu baru dapat dilakukan jika perusahaan pengolahan hasil perkebunan telah memperoleh hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. Dan yang ketiga, usaha jasa perkebunan merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman dan atau pengolahan hasil perkebunan. Untuk usaha jenis budidaya tanaman perkebunan dan usaha pengolahan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan
oleh perusahaan perkebunan yang memiliki hak atas tanah dan atau izin usaha perkebunan. Selanjutnya, tingkat manajemen. Yang pertama, top manajemen. Manajer tingkat atas dikenal sebagai manajer senior. Manajer di posisi seperti Chief Executive Officer atau CEO, Managing Director, Presiden, dan Chief Executive Officer atau CFO. Manajer punca membuat keputusan daripada mengarahkan operasi perusahaan sehari-hari, menetapkan tujuan dan strategi perusahaan, termasuk kebijakan perusahaan dan rencana bisnis. Manajer tingkat atas yang bertanggung jawab untuk mobilisasi sumber daya eksternal. Oleh karena itu, sebagian besar waktu dihabiskan untuk perencanaan dan pengorganisasian. Yang kedua, middle management. Manajer tingkat menengah berada di bawah manajer tingkat atas seperti manajer departemen atau HOD, manajer cabang, manajer regional atau manajer umum atau GM. Eksekutif tingkat menengah ditugaskan untuk mendukung dan memotivasi eksekutif tingkat bawah untuk mencapai tujuan bisnis mereka atau memberikan saran dan rekomendasi yang sesuai kepada eksekutif tingkat yang lebih tinggi. Mereka juga siap untuk melaporkan kepada manajer tingkat atas tentang perkembangan terbaru dalam operasi perusahaan sehari-hari. Yang ketiga, lower management. Tingkatan manajemen ini juga dikenal sebagai manajer lini pertama, meliputi manajer dengan posisi seperti supervisor, chief, manajemen operasi, kepala departemen, dan manajer kantor. Manajer tingkat bawah bertanggung jawab atas karyawan yang secara langsung memproduksi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Manajer garis depan biasanya tidak menetapkan tujuan atau sasaran perusahaan, tetapi biasanya hanya berbagai keputusan dan tujuan terbaru yang diberikan oleh manajer menengah dan manajer senior, dengan karyawan masing-masing manajer tingkat yang lebih rendah memiliki hak istimewa yang lebih terbatas daripada manajer tingkat yang lebih tinggi. Tetapi mereka memiliki dampak yang kuat karena mereka berinteraksi langsung dengan sebagian besar karyawan setiap hari. Selanjutnya, konsep perkebunan. Konsep perkembangan perkebunan. Yang pertama, aspek lahan. Yang kedua, aspek modal insani. Yang ketiga, aspek bahan tanaman. Yang keempat, perizinan. Yang kelima, aspek keuangan. Dan yang keenam, aspek keamanan. Sekian dari penjelasan saya tentang ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.